Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kemudian ada tujuan produksi, faktor produksi, teori produksi, fungsi produksi, dan biaya produksi. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada produksi. Pasti ya, produksi, kegiatan untuk membuat barang atau jasa atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Jadi kegiatan produksi itu tidak hanya sekedar kita membuat suatu barang, tetapi juga menambah nilai guna dari barang atau jasa. Yang selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari barang dan jasa. Jadi kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar kita makan, kemudian kita menghabiskan barang tersebut, tetapi juga menambah nilai guna dari barang atau jasa. Kemudian distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang. Dari mana? Dari produsen ke konsumen. Jadi dengan adanya kegiatan distribusi ini akan mempermudah kegiatan ekonomi dari produsen dan juga konsumen. Yang selanjutnya adalah tujuan produksi. Jadi ada beberapa tujuan seseorang atau sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Tujuan utama kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Jadi, dengan dilakukannya kegiatan produksi, para produsen itu bertujuan untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Mungkin sebelumnya tepung 1 gram itu harganya 1.000, tapi kemudian ketika sudah diubah jadi kue, harganya meningkat lagi. Nah, ini menandakan bahwa sudah ada peningkatan nilai guna dari kue. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kenapa bisa meningkatkan kemakmuran? Karena kegiatan produksi itu kan menghasilkan barang. Nah, barangnya kemudian dijual. Dijual, produsen akan dapat pendapatan. Pendapatan akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka masyarakat bisa lebih makmur. Meningkatkan keuntungan. Kegiatan produksi bertujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Produk yang sudah berhasil diproduksi, ketika dijual, nanti harga jualnya akan ditentukan berapa keuntungan yang diinginkan, ditambah dengan besar biaya produksinya. Jadi, setiap kegiatan produksi yang dilakukan, tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Kemudian bisa memperluas lapangan usaha. Dengan adanya kegiatan produksi yang dilakukan, yang awalnya mungkin membuat kue cukup 1 orang, tapi ingin meningkatkan produksinya, jadi menambah lagi tenaga kerja 1, berarti tambah 2, kemudian ditambah lagi 2 orang, menjadi 4 tenaga kerja. Nah, di sini menandakan bahwa kegiatan produksi itu bisa memperluas lapangan usaha. Kemudian menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Ketika sebuah perusahaan itu bisa membuat suatu barang terus-menerus atau melakukan kegiatan produksi terus-menerus, maka kesinambungan suatu perusahaan atau berjalannya suatu perusahaan itu bisa lebih terjaga. Jadi perusahaan akan tetap ada, tetap bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas tentang tujuan produksi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor produksi. Faktor produksi itu adalah hal-hal yang sangat penting sekali agar kegiatan produksi bisa terjadi. Yang pertama, sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu sangat diperlukan dalam terselenggaranya kegiatan produksi. Misalkan, Ani mau membuat kue. Butuh apa?
butuh tepung. Ketika tidak ada tepung, maka tidak akan bisa Ani membuat kue. Jadi sumber daya alam ini terkait dengan bahan baku. Kemudian SDM. SDM ini adalah sumber daya manusia, tenaga kerja. Ini tidak kalah penting. Kenapa? Ketika seseorang, itu misalkan Ani mau buat kue, tapi Ani nggak bisa buat kue, jadi Ani butuh tenaga kerja yang bisa membantu dia untuk membuat kue. Tapi ternyata Ani tidak menemukan tenaga kerja tersebut. Kira-kira Ani bisa membuat kue atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak, karena sumber daya manusia itu sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi. Tanpa adanya tenaga kerja atau sumber daya manusia, maka kegiatan produksi tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian modal. Modal juga tidak kalah penting. Ketika Ani sudah tahu bahwa untuk membuat kue dibutuhkan tepung, Ani juga punya teman yang bisa membuat kue. Tapi ternyata Ani tidak punya uang untuk membeli bahan baku. Apakah kegiatan produksi bisa terjadi? Tentu saja tidak. Jadi modal itu juga sangat diperlukan. Teknologi. Teknologi juga diperlukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kegiatan produksi. Awalnya, Ani bisa memproduksi kue sebanyak 10 loyang. Kemudian, dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, Ani bisa meningkatkan produksinya dari 10 loyang menjadi 20 loyang. Kemudian, kewirausahaan. Kewirausahaan juga sangat penting untuk bisa mengelola kegiatan produksi menjadi lebih baik, untuk bisa menjual barang dan jasa dengan lebih baik. Jadi, kelima faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi kegiatan produksi. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang tujuan produksi, kemudian tentang faktor-faktor produksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan teori produksi. Jadi, teori produksi yang pertama itu adalah teori produksi dengan satu faktor input yang berubah. Jadi, faktor produksi yang berubah itu hanya satu, yakni hanya tenaga kerja saja. Teori faktor produksi ini selalu berhubungan dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau the law of diminishing return. Jadi, berdasarkan hukum ini, apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, yakni tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi totalnya ini akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi, ketika sudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang, dan akhirnya mencapai hasil yang negatif. Di sini ada tabel yang bisa digunakan untuk mempermudah memahami teori yang pertama yang berkaitan dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Jadi, di sini faktor produksi yang berubah itu hanya tenaga kerja. Kemudian sedangkan faktor produksi yang lain, di sini misalkan ada tanah, itu jumlahnya tetap satu saja. Tenaga kerjanya berubah. Dari 1, kemudian ditambah lagi 1 tenaga kerja menjadi 2 orang, menjadi 3 orang, sampai 10 orang. Nah, pada jumlah faktor produksi tanah 1, tenaga kerjanya 1, produk totalnya itu 100. Kemudian, ketika tanahnya itu 1, tenaga kerjanya itu 2, produk totalnya 300. Ketika tanahnya 1, tenaga kerjanya 3, produk totalnya 600. Terus-menerus bertambah. Dari 600, bertambah lagi 880, kemudian menjadi 1050, kemudian menjadi lagi 1140, kemudian 1190. Nah, pada titik di mana digunakan 1 unit tanah dengan 8 tenaga kerja, itu jumlah produksinya ternyata sama dengan ketika menggunakan 7 tenaga kerja, yakni sama-sama 1190. Ketika ditambah lagi 1 tenaga kerja menjadi 9 orang, ternyata hasil produksinya menurun menjadi 1100. Begitu pula ketika ditambah lagi 1 tenaga kerja, produksinya menurun menjadi 700. Selain menghitung produk total, terkait dengan kegiatan produksi, itu juga akan dihitung produk marginal dan juga produk rata-ratanya.
rumus untuk menghitung produk marginal itu adalah delta TP dibagi delta L. Delta TP ini adalah total produksi yang sekarang dikurangi dengan total produksi sebelumnya. Kemudian delta L, L ini adalah labor atau tenaga kerja. Jadi istilah lain dari tenaga kerja itu bahasa Inggrisnya kan labor. Nah, itu singkatannya L. Delta L berarti jumlah tenaga kerja sekarang dikurangi dengan jumlah tenaga kerja sebelumnya. Kita ambil contoh yang gini. Ketika tanahnya 1, kemudian tenaga kerjanya 2, total produknya 300. Jadi tenaga kerja total produk delta TP-nya 300 dikurangi 100. Jadi total produk pada saat sekarang yaitu 300 dikurangi dengan yang sebelumnya, dikurangi 100, dibagi dengan delta L. Jumlah tenaga kerja yang sekarang dikurangi dengan jumlah tenaga kerja sebelumnya. 2 dikurangi 1, berarti 300 dikurangi 100 sama dengan 200. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 200 dibagi 1 sama dengan 200. Jadi marginal produknya itu sebesar 200. Kemudian ada average product atau rata-rata produk rata-ratanya. Cara menghitungnya adalah TP dibagi dengan L. Total produk dibagi dengan labor atau tenaga kerja. Jadi ini total produknya 300 ya. Total produknya 300 dibagi dengan jumlah tenaga kerjanya. Pada saat produk total 300, tenaga kerja yang digunakan 2. Nah, jadi 300 dibagi 2, hasilnya adalah 150. Maka average produknya atau produk rata-ratanya sebesar 150. Teori produksi yang selanjutnya itu adalah teori produksi dengan 2 faktor input yang berubah. Kalau tadi yang berubah itu hanya 1 faktor input saja, kalau sekarang yang berubah adalah 2 faktor input, yaitu tenaga kerja dan modal. Kalau yang teori yang pertama yang berubah hanya tenaga kerja, kalau teori yang kedua ini yang berubah adalah tenaga kerja dan juga modal. Teori produksi ini berhubungan dengan kurva isoquant dan juga isocost. Kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 faktor produksi, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Kurva isocost adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 faktor produksi, tenaga kerja, dan modal dengan biaya yang sama. Nah, yang pertama, kurva isoquant. Jadi kurva isoquant itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 faktor produksi, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Maksudnya kombinasi itu adalah sistem gabungan seperti ini. Misalkan, ini ada 6 bentuk gabungan ya. Yang pertama, A. A itu ketika menggunakan 1 tenaga kerja, maka modalnya 6. Kombinasinya jadi 1 tenaga kerja dengan 6 modal. Kalau B, itu tenaga kerjanya 2, modalnya 5. Kalau C, tenaga kerjanya 3, modalnya 4. Nah, ingin menghasilkan produksi itu sama. Yang mau diproduksi ya 100 unit. Ketika ada 6 tenaga kerja, maka modal yang digunakan itu 1. Untuk menghasilkan hasil produksi 1000 unit. Nah, ke-6 kombinasi ini, kombinasi A, B, C, D, E, F ini digambarkan dalam sebuah kurva. Kurvanya disebut dengan kurva isoquant. Yang pertama misalkan kombinasi yang A ya, gabungan yang A. Yang A ini dengan 1 tenaga kerja, modalnya ada 6. Ini kurvanya, ini A. Kemudian yang F itu ketika tenaga kerjanya ada 6, modal yang digunakan hanya 1. Jadi F. Kombinasi-kombinasi ini itu biasanya digunakan agar dipilih yang mana yang bisa menghasilkan kegiatan produksi yang lebih efisien dan juga efektif. Jadi nanti produsen akan memilih kombinasi mana yang mereka inginkan. Mau A, B, C, D, E, atau F. Nanti juga disesuaikan dengan jumlah biayanya, dengan isocostnya.
Jadi, di teori ini harus mempertimbangkan dua hal, isokuan dan juga isokos. Kombinasi antara tenaga kerja dan juga modal yang digunakan untuk menghasilkan produksi yang sama dan juga memperhatikan isokosnya, kombinasi tenaga kerja dan juga modal pada biaya yang sama. Nah, selanjutnya adalah isokos. Isokos itu adalah kombinasi dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan juga modal pada tingkat biaya yang sama. Jadi biayanya itu sama-sama ditentukan sebesar 1 juta. Ada beberapa kombinasi yang ada. Ada A, B, dan juga C. A. Ketika tenaga kerjanya 5, modal yang digunakan 30. B. Ketika tenaga kerja 10, modal yang digunakan 20. C. Ketika tenaga kerjanya 15, modal yang digunakan 10. Kemudian kita buat kurvanya. Di ini ketika tenaga kerjanya 5, modalnya tadi 30. Ini berarti yang A. Kemudian tenaga kerjanya 10, modalnya 20, berarti ini yang B. Dan yang C, ketika tenaga kerjanya 15, modalnya 10. Antara kurva isokoan dan juga isokos itu benar-benar harus diperhatikan oleh produsen agar produksi yang dihasilkan itu bisa efektif dan juga efisien. Nah, kita sudah belajar tentang tujuan, kemudian faktor produksi dan juga teori produksi. Sekarang kita belajar tentang fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah hubungan antara input produksi dan juga output yang dihasilkan. Input itu adalah faktor produksi. Jadi mulai dari sumber daya alam, terus sumber daya manusia, modal, teknologi, dan juga kewirausahaan itu adalah inputnya. Input kegiatan produksi. Nah, outputnya yang dikeluarkan atau yang dihasilkan itu adalah barang atau jasa. Persamaannya itu adalah Q. Q ini adalah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. Ini adalah output. Jadi kan hubungan antara input dan juga output. Jadi ini inputnya. Terus ini outputnya. Q ini adalah output. Quantity, jumlah barang yang dihasilkan. Sama dengan fungsi dalam kurung C. C ini adalah capital atau modal. R ini adalah resource atau sumber daya alam. L ini adalah labor atau tenaga kerja. Dan T ini adalah teknologi. Jadi, fungsi produksi itu adalah hubungan antara input produksi dan juga output produksi. Ketika kita ingin menghitung berapa besar output yang akan dihasilkan, maka bisa menggunakan fungsi produksi ini. Atau ketika kita ingin menghitung salah satu faktor produksi, berapa sih yang sudah digunakan tenaga kerjanya, kita juga bisa pakai persamaan ini. Jadi ini rumusnya. Yang selanjutnya adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi yang pertama itu ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau variable cost itu adalah biaya yang pengeluarannya bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga jumlahnya akan berubah-ubah. Misalkan produksinya itu mau memproduksi 100 unit, biayanya 20. Ketika mau memproduksi 150, maka biaya variabelnya itu akan meningkat, misalkan jadi 50. Kemudian biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang pengeluarannya tetap, tidak terpengaruh dengan jumlah produksi. Jadi berapapun jumlah produksinya, biayanya akan tetap. Yang selanjutnya itu adalah biaya total atau total cost. Biaya total atau total cost itu adalah hasil penjumlahan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Jadi TC, total cost, sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Kemudian biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah rata-rata dari biaya produksi. Sehingga cara menghitungnya adalah total cost atau biaya total dibagi dengan quantity, jumlah produksinya. Nanti akan ketemu rata-rata biaya produksinya berapa. Terus ke biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya yang muncul akibat perusahaan menambah satu unit produk yang dihasilkan. Jadi ketika perusahaan itu mau menambah hasil produksinya dari yang awalnya itu 15 jadi 16,
ketika penambahan 1 unit, itu nanti akan berpengaruh ke biayanya. Nah, biaya yang muncul setiap penambahan 1 unit itu disebut sebagai biaya marginal atau marginal cost. Cara menghitungnya itu adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC itu adalah total cost yang sekarang, jadi setelah ditambah 1 unit, dikurangi dengan total cost yang sebelumnya. Dan untuk delta Q-nya itu adalah jumlah produksi yang sekarang setelah ditambah 1 unit, jadi 16 dikurangi dengan jumlah produksi yang sebelumnya, 15. Misalkan pada tingkat produksi 15, itu total cost-nya 500. Terus ketika produksinya ditingkatkan jadi 16, total cost-nya itu menjadi 550. Maka berarti 550 dikurangi 550 dikurangi 500 kan hasilnya 50. Kemudian dibagi dengan 16 dikurangi 15, 1. Berarti marginal cost-nya atau biaya marginalnya itu sebesar 50. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.